Plug tugas pasar modal iPod. Perkenalkan, nama saya Tiara Filjariska, NIM 7201141005. Sebelum masuk ke penjelasan tentang saya memilih saham yang mana, saya akan menjelaskan tentang iPod. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak iPod itu apa? Tuh loh yang ada gambarnya di tengah itu. Kalau tidak tahu, saya akan menjelaskannya. iPod adalah penyedia investasi saham, reksadana, dan ETF yang bisa diakses dalam satu akun dengan berbagai device melalui aplikasi dan web. Aplikasinya itu bisa dilihat dari handphone Android, Apple, laptop, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akun saya. Sebelumnya saya sudah membuat akun, cuma langkah-langkahnya tidak saya record dikarenakan saya sudah daftar duluan. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi iPod di HP kita, terus kita pincit menu di atas yang ada kayak profile itu. Terus di situ ditunjukkan adanya kostum nama saya, customer kodenya, ada kas portofolio, ada rewards, transaction activities, iPod, exercise right warrant, dan information. Nah, di situ juga ada setting dan logout pin. Nah, di selanjutnya saya akan menunjukkan dari produk-produk dari kas dan portofolio, reports, transaction activities, iPod, dan information. Nah, di sini akun information, di profile ada kode nasabah, nama nasabah, nomor SID, nomor sub akun, ada rekening dana nasabah atau RDN, ada nomor rekeningnya, ada nama nasabahnya, ada bank RDN-nya, ada cabang bank RDN-nya di mana. Selanjutnya dua saham yang mau saya beli. Yang pertama Hanjaya Mandala Sempurna Tbk atau kode sahamnya HMSP. Yang kedua Nusantara Sawit Sejahtera Tbk, kode sahamnya NSSS. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah saham Hanjaya Mandala Sempurna Tbk. HMSP adalah kode saham milik PT HM Sempurna Tbk, perusahaan yang memproduksi rokok lebih dari 90 tahun. HM Sempurna ini dirintis oleh imigran Tionghoa Liam Sengti dan istrinya Siam Tijiang Niu. Bisnis itu bermula dari usaha rokok kecil-kecilan di toko Ngalik, Surabaya. Liam saat itu sudah berpengalaman dalam melinting dan meracik rokoknya. Dia sendiri yang menjajakan rokok lintingnya keliling dengan sepeda. Perjalanan bisnis HM Sempurna melewati beberapa periode krusial. Sejarah sebelumnya akhirnya generasi terakhir Sempurna menjual perusahaannya kepada Philip Morris International. Selanjutnya, sejarah saham HMSP, syarat momentum krusial. Liam jatuh bangun merintis bisnis rokoknya. Rokok yang pertama diproduksi secara komersial dan setelah usaha Liam terdaftar dalam wadah perusahaan dagang adalah Jisamsu. Hambatan pertama yang dihadapi Liam adalah toko mereka yang terbakar habis pada 1916. Namun akhirnya Liam merintisnya kembali dengan membeli pabrik rokok dan mulai meracik resep rokok terbaik selama 5 tahun setelahnya. Liam berhasil menjual beberapa merek rokok pada masa ini. Liam menyematkan nama Sempurna pada 1930. Dia juga memindahkan kegiatan produksinya ke Jembatan Merah. Ia membeli bekas panti asuhan untuk menunjang produksinya. Pada masa itu usaha Liam sudah sangat sukses. Ia memiliki 1.300 karyawan dan memproduksi 3 juta batang rokok tiap minggu. Namun, pada 1942, Jepang datang dan lagi-lagi Liam harus melihat bisnisnya hancur. Liam dipaksa untuk memproduksi rokok untuk dibagikan secara gratis ke tentara Jepang. Liam juga sempat dikirim kerja paksa di Jawa Barat sehingga otomatis Sempurna terbengkalai. Liam memulai kembali bisnisnya dari nol sekembalinya ke Surabaya. Pabrik kembali beroperasi namun menghadapi konflik internal pada penghujung 1950. Kematian Liam 6 tahun kemudian juga turut berpengaruh. Rupanya manajemen baru dari kedua putranya tidak mampu mengangkat bisnis Sempurna. Jadi Sempurna itu sempat tutup pada 1959 karena kesulitan keuangan. Sejarah saham HMSP, restrukturasi dan akuisisi. Aga Sempurna mengambil alih PT HM Sempurna dan melakukan restrukturasi. Aga saat itu sudah memiliki usaha sendiri yakni PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas. Aga memindahkan pabrik Sempurna ke Malang, produksi kembali normal dan Sempurna berhasil menjual rokok hingga 2,5 juta batang per hari. Tak lama kemudian Sempurna meluncurkan produk keduanya yakni Sempurna Hijau. Aga menunjuk putra bungsunya, Putra Sempurna, untuk menjadi penerus bisnis rokok keluarga Sempurna dan Panamas. Dari tangan Putra Sempurna, banyak melakukan terobosan dan modernisasi. Putra ini membangun pabrik baru dengan luas 153 hektar
ia juga membuat kebijakan untuk membeli tembakau langsung dari petani. Putra ini juga menggunakan metode penyimpanan dan produksi rokok yang berbeda dari kakek buyutnya. Salah satu terobosan yang membawa Sempurna kian melambung adalah peluncuran Emil, rokok bernikotin rendah yang hingga kini masih sangat laris di pasaran. Sempurna ini juga berhasil mengekspor ke Malaysia, Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Brazil. Pada 1988, Putra melakukan restrukturisasi besar-besaran. PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas mengambil alih PT Handel Mazhabit Sempurna, lantas mengganti namanya menjadi PT Hanjaya Mandala Sempurna. Kemudian pada 15 Agustus 1990, HM Sempurna melakukan penawaran saham perdana dengan melepas 15% sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Harga penawarannya saat itu sangat tinggi, mencapai 12.600 per lembarnya. Usai ayahnya meninggal, Putra Sempurna mulai memasukkan profesional di luar keluarga dalam perusahaan untuk menjadi pimpinan perusahaan. Pada tahun 90-an, produksinya mencapai puluhan juta batang rokok per minggunya. Sempurna juga menguasai pangsa rokok hingga 19,4% pada tahun 2004. Kemudian pada Maret 2005, Putra menjual kepemilikan sahamnya ke Philip Morris International dengan nilai transaksi 5,4 miliar US dollar. Dan Putra tercatat mendapatkan 18,5 triliun, dan dari akuisisi ini pada Mei 2005 PMI akhirnya mengakuisisi saham Sempurna hingga 97%. Manajemen melakukan stock split pada 2016 dengan maksud agar saham mudah dibeli oleh publik, namun setelahnya harga HMSP malah terus menurun. Sebelumnya stock split HMSP pernah mencapai level Rp100.000 lebih dan terus menurun tajam ke kisaran level Rp3.000 sampai Rp4.000 sesudahnya. Demikianlah sejarah saham HMSP yang syarat kejadian sejarahnya. Bisnis keluarga ini akhirnya berakhir begitu saja. Putra Sempurna menjual HM Sempurna ke perusahaan asing. Nah, pertama-tama kita buka iPod-nya dulu. Terus ini loading. Tunggu sebentar. Nah, ini ada tampilan menu reksadana. Di sini saya juga menunjukkan ada tombol yang rumah sebelah kiri, ditunjukkan ada menunya. Di sini juga ada menunya. Terus di sini saya login PIN saya untuk masuk ke akun iPod-nya. Nah, ini adalah tampilan iPod ya. Di sini saya menunjukkan limit beli saham saya, uang saya yang ada di RDN-nya. Di sini saya akan mencari HMSP, saham Sempurna. Di sini saya menjelaskan tentang company profile-nya. Di sini sudah terlihat ada company profile. Di sini juga menjelaskan tentang ada usage history-nya, ada IPO-nya kapan, head office, business profile, shareholders. Di sini ada juga berita-berita tentang terkini tentang HMSP-nya. Jadi di sini emang fokusnya untuk berita HMSP-nya. Di sini juga ada statistik dari 15 tahun yang lalu ada 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, dan hari ini gitu. Di sini juga ada target price-nya, ada analisis fundamentalnya, ada last price, share out, market cap, cash, total asset, ST borrowing, LT borrowing, total equity, revenue, gross profit, operating profit, net profit, EBITDA, dan lainnya. Nah, di sini ada target price-nya tadi. Di sini juga ada snapshot, kita bisa ngelihat charts-nya itu di mana ya. Kayak statistiknya juga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang saham Sempurna untuk bagian fundamentalnya. Nah, di target price-nya ini, last price-nya ini 1000,180. Share out-nya itu 116,3 miliar, market capital-nya itu 137,2 triliun, uang cash-nya itu
6,3 triliun, total asetnya 47,7 triliun, ST borrowingnya 18,9 triliun, LT borrowingnya 2,1 triliun, dan total equity-nya 27,9 triliun. Nah, revenue-nya itu 111,1 triliun, gross profit-nya 16,6 triliun, operating profit-nya itu ada 8,1 triliun, net profit-nya itu ada 6,5 triliun, EBITDA-nya ada 9,2 triliun, interest expense-nya 49,7 miliar, EPS-nya 56,20, VIR-nya 21, BVPS-nya 240,11, VBP-nya 4,91, ROA-nya 13,68%, ROE-nya 23,40%, EV/EBITDA-nya ada 16,43, debt-nya atau equity-nya itu 0,75, total cap-nya ada 0,43, EBITDA-nya ada 2,28, EBITDA atau INEX-nya ada 186,11. Nah, itu adalah analisis fundamental yang pada tanggal 29 Maret 2023. Nah, selanjutnya kalian juga bisa lihat ini yang aku bacakan dari ANLEZ-nya 2022. Ini kalian bisa lihat dari yang 2022, 2021, 2020. Itu kan bisa di sampingnya itu ada angka-angkanya lagi. Disitulah menjelaskan perbandingan antara tahun 2022, 2021, dan 2020 dari analisis fundamentalnya. Nah, pertama-tama kita buka dulu saham HMSP atau Semporna. Kita akan melihat chartnya atau statistiknya juga dari tahun ke tahun. Bisa dari satu hariannya juga bisa, per minggunya juga bisa. Nah, ini yang tanda hijau itu berarti dia naik, yang tanda merah itu berarti dia turun. Di situ di data range-nya kita bisa melihat yang 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 1 minggu, 1 bulan, dan lainnya. Ini ada menu untuk mengganti barsnya, mau gimana, bisa ada statistik, line, atau candle gitu. Karena saya tidak nge-record saya pas beli saham sempurnanya, di sini saya akan membeli saham Nusantara Sawit Sejahtera atau NSSS. Nah, ini saya mau beli 2 lot, yang harga 1 lotnya 14.100. Di sini saya beli 2 lot 28.200. Nah, kita tinggal swipe to buy gitu. Segampang itu kita mau beli saham. Tinggal kayak check out aja gitu. Nah, di sini saya sudah membeli saham NSSS dan HMSP pada tanggal berapa ya waktu itu? Agak lupa saya. Nah, di sini ada infocastnya gitu, dijelaskan kita membeli saham yang mana. Nah, selanjutnya ini ada saham NDN ITLF, dan ini ada infocast beli saham tanpa biaya. Itu tinggal sisanya dari saya beli saham Semporna dan saham NSS tadi. Nah, ini totalnya. Sini saya masih rugi di minus 973 ya. Nah, awalnya saya akan menunjukkan tutorial cara nengok portofolionya. Nah, di sini ada saham dan ETF-nya, HMSP dan NSS. Di sini saya pada tanggal 29 Maret 2023 saya sudah mendapatkan untung yang sangat banyak. Gak banyak kali sih, naik 2,2%. Menurut saya sih itu udah naik ya, daripada rugi dari yang kemarin minus 973. Setelah beberapa hari rupanya saham saya sudah, investasi saya sudah naik gitu. Nah, di sini bisa lihat portofolio saham saya yang kayak cuma sedikit gitu, potongannya aja gitu. Di sini ada kenaikannya 2,2%, potensi gainnya positif 2,925, total investasi saya 147.400. Di sini HMSP naik 1,53% dan NSS itu naik 4,05%. Sekian video pasar modal saya. Thank you for watching out.